Salam, jumpa lagi bersama Pak Hars, yaitulah konsultan herbal medicine, anggota perkumpulan herbalis Nusantara. Sekarang banyak sekali obat tradisional yang diiklankan dan overclaim. Salah satunya adalah Renat Kalsali dan juga Andi Efnonya mengatakan bahwa jamu TL meningkatkan sel T dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh 70%. Prof, sel T tahu nggak? Sel T adalah sistem limfosit, ada alfa, beta, gamma, delta, yang mana Prof? Dan itu harus dibuktikan secara klinis, yaitu dengan multicenter study di rumah sakit, bukan dalam in vitro, tapi harus in vivo, bukan dalam lab, tetapi pada manusia. Kenapa demikian? Karena memang kalau udah bias saintifik, maka harus dicobakan kepada manusia. Berdasarkan daripada nomor tolak angin, dulu itu TR, sekarang naik kelasnya menjadi HT, herbal tradisional. Tetap di dalam peraturan perundang-undangan ini ada golongan, ya, jadi peraturan undangan periklanan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ya, pedoman periklanan obat tradisional. Di sini tentu saja tolak angin dikategorikan sebagai obat tradisional yang kategorinya adalah itu kategori untuk mengatasi pegelino, ya kan, masuk angin, dan tentu saja tidak boleh overclaim sebagai obat yang bisa mengatasi berbagai sistem pertahanan tubuh. Karena manusia petunjuknya di sini. Ya, ada golongan pegelino. Ini saya bacakan. Golongan pegelino iklan obat tradisional yang termasuk golongan pegelino hanya boleh mencantumkan kegunaan. Iklan obat tradisional golongan ini dilarang memberikan informasi atau menjanjikan kesembuhan untuk penyakit dan sejenisnya. Jamu ini hanya terbatas mengurangi rasa capek dan mengobati gejala masuk, persis seperti di sini obat tradisional untuk masuk angin. Nah, saya kasih contoh, Prof. Jadi obat tradisional yang boleh klaim sebagai obat anti rematik, salah satu contohnya adalah ini, yaitu adalah Sinaksin. Kenapa demikian? Sinaksin ini salah satu obat tradisional yang sudah diakui yang bisa mengatasi osteoartritis. Ya kan? Kenapa demikian? Karena ini adalah dia sudah dibuktikan mengandung gingerol, ya, mengandung alpina-gelanga, asetilkolerol, dan juga hidroksil kavikol, dan juga terbukti di sini bahwa Sinaksin adalah betul-betul Sinaksin, ya kan? Ini the inhibit of the cytokine, interleukin beta dan TNF alpha. Dan juga di sini Sinaksin adalah prostaglandin and leukotrienes blokir, mencegah nyeri dan mencegah bekam. Ini dibuktikan oleh, yaitu adalah chosen by US FDA expert, jadi nggak sembarangan. Dan tentu saja di sini juga dibuktikan secara kromatografi inhibit of the prostaglandin synthesis. Tapi yang lebih penting lagi, Prof, nanti tanya siapa ya Irwan kalau untuk iklan supaya Prof juga tidak dipermalukan, bisa meningkatkan sel T, tapi di mana itu? Apa sama tikus? Apa sama mencit atau di dalam laboratorium? Karena harus ini nih ketentuannya. Inilah Sinaksin clinical use of study, pilot studies 110 pasien manusia. Ya kan, double blind studies 305 pasien. Total pasien 950 pasien. Dan dilakukan di Denmark, Singapura, dan juga
Amerika. Dan ini double blind. Double blind itu artinya pasien, dokter maupun peneliti tidak memahami apakah diberikan Zinaksin, itulah gingerol dari jahe ataupun dari Alpina galanga dari Laos. Jadi betul-betul murni. Jadi lain kali Prof, kalau Profesor mau mengatakan bahwa jamu TL ini adalah betul-betul terbukti, maka harus dibuktikan. Dari tolak angin ini yang mana? Kalau Zinaksin jelas tuh dari jahe, itu gingerol, dan juga dari Alpina galanga. Ini dari jamu TL ini yang mana yang meningkatkan sel T? Dan kapan dilakukan? Di rumah sakit mana? Hasil mana? Apakah sudah dipublish juga? Zinaksin ini kebetulan sudah dipresentasikan dalam Kongres Aplar Rheumatologi tahun 2000. Kebetulan saya hadir di Beijing bersama dengan orang POM, itu Dr. Nini. Jadi sekali lagi Prof, ini sebagai masukan. Lain kali kalau kita mau iklan secara benar, maka tentu saja harus dipertimbangkan standar dan data-data klinis secara benar. Jadi tidak bisa sembarangan. Ya. Oleh karena itu Prof, saya yang memberikan masukan. Jangan sampai Prof dipermalukan sama Andriovnia sebagai wartawan nasional memberikan iklan yang terus terang aja rancu, dan ini tidak sesuai dengan peraturan Badan POM. Saya minta Badan POM dan juga KPI meninjau kembali iklan jamu TL, karena masih di sini adalah kodenya HT, bukan fitofarmaka. Kalau fitofarmaka saya setuju. HT itu herbal tradisional. Apakah ini betul ekstrak? Harus dibuktikan juga. Jangan-jangan masih simplisia. Demikian, mudah-mudahan acara yang saya bawakan ini berguna buat Prof. Renal Kasali dan Andi Nuria, orang pinter, keblinger ini, bukan orang pinter minum jamu TL. Keblinger jelas, ya kan. Sampai jumpa lagi.